Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Arif Ilfatahu dengan NIM 19059091 dan juga Muhammad Fikri dengan NIM 17059101. Yang ketiga dengan anggota Muhammad Yusuf 20059075, Muhammad Yusuf dengan NIM 20059076, dan saya sendiri sebagai moderator Rizka Mazelisha 20059196. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk presentasi mengenai strategi pemasaran tentang analisis pesaing. Seperti yang kita ketahui, pentingnya pesaing ini yaitu untuk kompetensi kita yang bermanfaat bagi khalayak ramai, yaitu bagi publik. Nah, untuk selengkapnya nih teman-teman, kita akan masuk ke sesi penjelasan tentang analisis pesaing yang pertama oleh rekan saya yaitu Muhammad Yusuf. Pada Muhammad Yusuf dengan NIM 20059076, disilahkan. Baik, terima kasih Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang benchmarking pesaing. Benchmarking keunggulan bersaing adalah proses mengukur strategi dan operasi terbaik perusahaan, baik di dalam maupun di luar industri perusahaan. Tujuan benchmarking keunggulan bersaing yaitu untuk memperoleh praktik terbaik yang dapat digunakan untuk memperbaiki performa perusahaan. Next, Mas. Tadi belum itu ya? Belum di... Next, Mas. Nah ya, ini. Ulang lagi ya? Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya... Sorry. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang benchmarking pesaing. Benchmarking keunggulan pesaing adalah proses mengukur strategi dan operasi terbaik perusahaan, baik di dalam maupun di luar industri perusahaan. Tujuan dari benchmarking keunggulan bersaing yaitu untuk memperoleh praktik terbaik yang dapat digunakan untuk memperbaiki performa perusahaan. Next slide. Benchmarking keunggulan bersaing sendiri terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi perusahaan yang akan dijadikan benchmarking. Langkah kedua, mengidentifikasi aspek bisnis yang akan dijadikan benchmarking. Langkah ketiga, mengumpulkan data. Dan langkah terakhir, sekaligus yang keempat, yaitu membandingkan dengan proses yang sedang dilakukan. Next slide. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi analisis pesaing. Dimensi analisis pesaing terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama itu menilai sasaran pesaing sekarang dan mana yang akan datang. Ini menjadi kunci keagresifan pesaing dan sekaligus menentukan arah yang akan ditempuh. Tahap kedua itu menilai strategi pesaing sekarang, menunjukkan bagaimana pesaing sedang bekerja. Untuk tahap yang ketiga, yaitu menilai sumber daya pesaing, menunjukkan kemampuan apa yang dapat mereka lakukan, apa kapabilitas mereka. Dan tahap terakhir yaitu memprediksi strategi pesaing yang akan datang. Next slide.
Berikut kami sajikan skema langkah dari benchmarking keunggulan bersaing. Yang pertama itu menilai sasaran pesaing sekarang dan yang akan datang. Yang kedua menilai strategi pesaing sekarang. Yang ketiga menilai profesi sumber daya pesaing. Dan itu akan memprediksi strategi pesaing yang akan datang. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Yusuf. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sasaran analisis pesaing sampai seterusnya itu dari Muhammad Arif Ilfatahu dengan NIM 19059091. Kepada Muhammad Arif disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kami. Selanjutnya itu sasaran analisis pesaing. Dalam sasaran analisis pesaing ini ada pendatang baru atau substitusi perusahaan yang akan melakukan beraneka ragaman atau dengan skill baru mengeksploitasi di industri. Selanjutnya, atas eksploitasi industri tersebut akan terdapat pesaing industri yang siap dan sanggup untuk mendorong serta mengatasi kendala masuk atas kelompok strategis. Sehingga akan timbulnya suatu kelompok strategis yang dapat dengan akurat menganalisis pesaing-pesaing mereka. Next slide. Selanjutnya itu menilai sasaran pesaing sekarang dan yang akan datang. Dalam melakukan analisis, pasti ada beberapa pertanyaan, yaitu pertama, dalam analisis, apa yang akan mereka capai? Terus yang pertanyaan kedua, kenapa mereka ingin mencapai tujuan tersebut? Dan yang ketiga, apakah mereka puas dengan capaian tersebut? Next. Selanjutnya, menilai strategi pesaing yang sekarang. Dalam menilai strategi pesaing yang sekarang, ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, sasaran pasar apa yang sedang dikejar oleh para pesaing sekarang ini? Selanjutnya, apa fokus dari strategi mereka? Terus, bagaimana bauran pemasaran yang dilakukan oleh para pesaing? Dan yang terakhir, itu bagaimana mereka mengorganisir pasar mereka. Next. Materi yang selanjutnya itu menilai strategi dan kegiatan pesaing sekarang. Ada 4 dalam menilai strategi, yaitu yang pertama, pasar sasaran pesaing. Yang kedua, fokus strategi pesaing. Yang ketiga, dukungan bauran pemasaran pesaing. Dan yang keempat, organisasi pasar pesaing. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Muhammad Arif. Selanjutnya oleh Saudara Muhammad Yusuf dengan NIM 2005976 disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang analisis pesaing. Yang pertama yaitu ada menilai strategi dan kegiatan pesaing sekarang. Nah, untuk para pelaku usaha untuk melakukan menilai strategi dan kegiatan pesaing itu ada beberapa analisis rantai nilai. Yang pertama yaitu menggambarkan bagaimana proses penciptaan nilai melalui rantai nilai antar kegiatan perusahaan. Di sana terdapat beberapa infrastruktur perusahaan, yang di mana ada general management, accounting, finance, dan strategi planning. Yang kedua ada human resource management, ada recruiting, training, development. Yang ketiga ada teknologi development, R&D, product dan process improvement. Yang keempat ada procurement,
yaitu purchasing of raw material, machine, and supply. Dan dari aktivitas primer tersebut ada beberapa bagiannya, yaitu ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sale, dan service. Nah, dari rantai-rantai nilai tersebut, maka itu terdapat profit margin. Next slide, moderator. Analisis rantai nilai itu inbound logistik yang berfungsi sebagai mengelola aliran produk ke pabrik. Yang kedua ada operation, yaitu proses pengubahan produk atau bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu proses mengantar produk dari pabrik ke tempat pembeli. Yang keempat ada marketing and sales, penyediaan informasi pada pembeli tentang produk dan jasa dan alasan kenapa pembeli harus membeli produk tersebut. Yang kelima ada service. Service merupakan bagaimana perusahaan tersebut melayani konsumennya. Next slide. Assess competitor resource profile. Ada beberapa pertanyaan terkait assess competitor resource profile, yaitu yang pertama marketing culture. Maksudnya di sini yaitu bagaimana budaya pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua itu bagaimana aset dan capability dari pemasaran yang dilakukan. Yang ketiga, bagaimana operasi dan produksi kapabilitasnya. Yang keempat, yaitu bagaimana sumber daya keuangannya itu. Maksudnya di sini yaitu sumber keuangan yang mengacu pada modal dari perusahaan tersebut. Next slide. Kunci kemampuan pesaing. Yaitu ada beberapa poin di sini, yaitu ability to concept and design, yaitu menilai kemampuan pesaing berinovasi menghasilkan produk baru di pasar. Yaitu yang kedua itu ability to produce, menilai kemampuan produktivitas pesaing kapasitas pabrik sehingga tergambarkan kemampuan produksi. Ketiga, ability to market, menilai bauran pemasaran yang dilakukan pesaing memasarkan produk mereka. Yang keempat, ability to finance, menilai kemampuan sumber daya keuangan pesaing. Kelima, ability to manage, menilai kemampuan manajerial pesaing, kisah sukses mereka, dan sistem upah yang diterapkan pesaing. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan salahnya. Kembalikan moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Yusuf. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Fikri dengan NIM 17059101. Pada saudara Muhammad Fikri, diserahkan. Baik, terima kasih moderator, saudari Maze. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Yang mana materi selanjutnya adalah bagaimana kita memprediksi strategi pesaing di masa depan. Cara untuk memprediksi strategi pesaing tersebut, kita munculkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pesaing puas dengan posisi sekarang? Yang kedua, strategi atau pergerakan apa yang mungkin dilakukan oleh pesaing? Kemudian, di mana pesaing mudah dikalahkan? Dan kemudian, apa yang membuat pesaing akan memprovokasi pembalasan yang paling efektif? Mungkin hal-hal 4 poin tersebut bisa menjadi prediksi strategi pesaing di masa depan. Lanjut ke slide selanjutnya. Dan kemudian kita materi selanjutnya, dengan siapa perusahaan harus bersaing. Maaf moderator, mungkin slide-nya ke slide 2. Nah, kemudian kita memprediksi strategi pesaing ke depan. Bagaimana memprediksi strategi? Kita munculkan beberapa pertanyaan indikator. Apa yang akan dilakukan oleh pesaing itu juga harus kita matangkan terlebih dahulu. Kemudian sumber daya apa yang belum mereka gunakan secara penuh. Kemudian bagaimana mereka akan bereaksi atas tindakan kita. Mungkin bisa dilihat pada layar, di bawahnya ada key indikator, yang mana itu adalah pas strategis. Balik lagi, moderator. Ada pas strategis. Kita bisa melihat masa lalu dari strategi dari pesaing. Kemudian adalah pas reaction, reaksi dari
pesaing, masa lalu dari reaksi pesaing. Kemudian adalah past success and failure, bagaimana kesuksesan dan kegagalan para pesaing. Dan change in ownership, itu bagaimana kita mengganti kepemimpinan. Kemudian recent resource acquisitions, dan itu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Lanjut ke slide selanjutnya. Dengan siapa perusahaan harus bersaing? Itu pesaing yang baik. Di sini ada beberapa tabel yang di sini adalah balance, strength, dan weakness. Balance itu adalah keseimbangan, strength, kekuatan, dan weakness. Dan di sini adalah competitive maturity pada bagian kiri dan reconcilable goals. Pada bagian balance, competitive maturity-nya memahami aturan, asumsi realistik, mendukung struktur industri. Kekuatannya adalah kredibel dan viable, dan mengetahui biaya industri. Dan kelemahan dari competitive maturity adalah clear weakness, limited strategic concept. Dan reconcilable goals, keseimbangannya adalah strategi moderat, kemudian adalah menerima kemampuan menghasilkan laba, kemudian menginginkan penciptaan kas. Kekuatannya adalah comparable ROI target. Dan kelemahannya adalah short term horizons dan risk averse. Lanjut ke slide selanjutnya, moderator. Di sini adalah source of competitor information. What they say about themselves. Di sini ada poinnya advertisement, itu media dan message seperti pesan dan media, recruitment ads, iklan untuk perekrutan, promotional material, technical report, dan press release. What others say about them, newspaper and magazines, trade resource, dan customer. Yang mana kedua dari poin di atas itu saling berkesinambungan satu antara lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika salah dan jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, dan mungkin saya sebagai pengakhir dari materi ini dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kita ucapkan pada Muhammad Fikri. Nah, dengan berakhirnya tadi materi yang disampaikan oleh saudara Muhammad Fikri, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini ya teman-teman. Nah, jadi hanya segitu dari presentasi kelompok 4. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri dan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah mau bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.